Hai bro, dimanapun kalian berada gimana kabarnya? Sehat? Balik lagi sama saya Malva ya guys ya. Pasti berasa kurang abdol sih kalau belum nonton alur film horor. Mau beol malah seret, mau makan gak ada mood, jadi hari-harimu tidak penuh warna. Maka dari itu di kesempatan kali ini saya akan merangkum film horor Thailand yang berjudul Ghost Wave dirilis tahun 2018. Menceritakan berawal dari kisah cinta yang kebablasan hingga berujung tewas menjadi roh gentayangan. Seseret apa ceritanya? Penasarin? Gak usah banyak cincong di awal, siapkan diri kalian, pusatkan pikiran, jangan pernah berkedip, selamat menonton, dan cekidot. Di awal film, kita akan diperlihatkan seorang biksu bernama Tong yang berhasil melakukan pengusiran setan terhadap seorang wanita. Dan inilah Ghost Wave. Lalu film akan berfokus kepada seorang wanita yang masih duduk di bangku SMA kelas 10. Dia yang bernama Sinenard. Karena jarak tempuh menuju sekolah sangat jauh, jadi Sine tinggal sendiri menyewa sebuah apartemen milik seorang wanita bernama Sita. ครูตั้งใจเรียนนะค่ะบ๊ายบายจ้าโชคดีนะนี่ Di halte bus ada seorang pria, tepatnya kakak kelasnya Sine bernama Midmek, menghampiri beliau untuk berkenalan, dan bahkan Meg pun menawari tumpangan untuk bisa berangkat bareng bersamanya. Semenjak itulah mereka memiliki perasaan yang sama, saling melengkapi kekurangannya untuk menciptakan kebahagiaan, dan hingga pada akhirnya mereka berdua resmi berpacaran. คือนาดไม่รังเกียจพี่แม็กซ์จริงๆนะแต่ว่าอยากให้พี่แม็กซ์เก็บเงินไว้อะพอดีอะนาดฮัลโหลค่ะ Di suatu hari, Max ada di kosan sini. Kalian pasti tahu apa yang akan terjadi ketika satu hubungan berada dalam kamar. Ya, itulah yang mereka akan lakukan, yakni pengeceritan. Seperti biasa, para buaya sesudah melakukan hal itu dia pasti akan berbicara. Saya kan sudah berjanji tidak akan meninggalkan kamu, apapun itu yang akan terjadi. Waduh, tong didenge, bejaan orang mah. Dikarenakan Max hampir setiap malam menginap di kosan sini, orang tua Max datang ke sekolah untuk mencaci maki Sine dengan perkataan yang kurang ajar. Bahkan itu pun dilakukan di depan siswa-siswi yang lainnya. ไม่ได้หลอกแม็ก แม็กซ์แกเองก็เหมือนกันอะอย่า Sesampai di kosan, ibu Sine yang bernama Nata datang ke sana untuk mengetahui kasus apa yang sudah terjadi. Lalu beliau pun meminta Sine untuk segera mengakhiri hubungannya karena di usia segitu akan mengganggu pola pikir pembelajaran. Karena sebuah cinta mereka sudah menjadi kuat, omongan orang tua pun tidak akan mempan terhadapnya. Apapun yang akan terjadi, mereka akan tetap saling mencintai. จะไปโรงเรียนเหรอแม่ อ๋อครับ ไม่ต้องไปละ อ้าว Lalu di suatu hari, Sine mendapat kabar buruk dari Max, bahwa Max dipaksa oleh ibunya harus segera pindah ke luar negeri tinggal bersama bibinya. Akibat hal itu, Sine pun merasa kesedihan yang pertama kalinya. Singkat cerita, pagi pun nongtot. Akibat pengeceritaan waktu itu ternyata menimbulkan hasil seorang bayi, yakni Sine hamil di usia muda, bahkan itu pun diketahui oleh ibunya sendiri. นาดขอโทษค่ะแม่ คือนาดไม่รู้ท้องเหรอทำไมหนูถึงทำตัวแบบนี้นาดขอโทษ Nata tak mau anaknya harus putus sekolah atau putus cita-cita di tengah jalan. Jadi beliau memaksa Sine untuk segera mengaborsi kandungannya sendiri sebelum hal itu diketahui oleh yang lainnya. นาดยังจะความฝันของนาดอีกแล้วลูก Lalu mereka mendatangi tempat aborsi bodong. Ya tentu sudah jelas tidak akan bertanggung jawab jika terjadi sesuatu yang menimpa si pasien. Mungkin bisa jadi beliau masih muda tak kuat menahan rasa sakit, atau sudah takdir hidupnya yakni Sine harus tewas dalam keadaan ngadangkak. มันตายแล้วดีกว่า รออะไรแล้ว น
Dan mulai dari sinilah rentatan kejadian hal-hal mistis akan dimulai. Roshine akan gentayangan di apartemen sedangkan bayinya akan menjadi anak setan. Buktinya, ketika Nata pergi ke apartemen untuk mengakhiri sewaan kontrak di sana, seketika itu pula barang milik Shine Amuradul bacakaran hiber tak karuan. Singkat cerita, malam pun nongtot. Di sini saya akan perkenalkan mereka terlebih dahulu. Si pria gondrong yang bernama Puen, pria satunya lagi bernama Kacung, dan si wanita yang paling lama tinggal di sana bernama Tian. เมื่อคืนหนูยังผ่านห้องนอนเขาอยู่เลยแล้วก็ได้ยินเสียงออกมาจากห้องนอนเขาด้วยเมื่อคืนเลย Di sana, Sunny menceritakan kepada mereka bahwa Nata telah mengakhiri kontraknya karena Shine telah tewas saat pulang kampung. Itu berarti Nata tidak memberitahu mereka apa yang sudah terjadi menimpa anaknya. Namun awalnya mereka tidak percaya apa yang sudah diceritakan oleh Sunny, karena Kacung saat tadi sempat mendengar ada aktivitas di dalam sana. Sunny pun terus meyakinkan mereka agar percaya. Setelah mendengar cerita horor tersebut, mereka langsung pergi menuju kamarnya. ใช่ฉันด้วยฉันต้องมาช่วยเฮียปิดร้านอะ เฮ้ยเดี๋ยวก่อนดิพวกมึงอะ Tengah malam, Sunny saat itu agak pusing karena si Puyen selalu nunggak bayar kosan. Ngan depo weh hayo si Kehed mah. Daripada juet mikirin hal itu, beliau pun langsung tidur di sana. Dan tak lama kemudian, tiba-tiba... Ya, itu. Sunny bermimpi datangi sosok Shine. Bahkan Sunny pun langsung menghubungi Nata untuk segera melakukan hal apapun agar roh Shine bisa tenang di alam sana. Akibat keluhan dari Sunny tadi, kini Nata sudah ada di tempat aborsi bersama seorang paranormal yang terkenal di kampungnya. Kita sebut saja namanya Cuyen, yang akan mengambil jasad Shine untuk dikubur dengan layak. Cuyen sendiri memiliki indera keenam, jadi tak heran beliau tahu seluk-beluk tempat itu, bahkan mengetahui penyebab kematian Shine. Dan setelah sampai di titik yang dimaksud, jasad Shine yang masih dalam keadaan ngadengkak pun tiba-tiba bangkit, seolah-olah tidak mengizinkan Cuyen untuk mengambil jasad Shine. Lalu Cuyen memberitahu Nata bahwa Shine sudah menjadi roh jahat yang akan gentayangan sesuka hatinya, dan mengakui bahwa beliau pun tidak bisa meredam amarah roh Shine itu sendiri. Di tengah malam terdapat seorang ibu yang baru balik dari pasar, harus ngabret turun ke bawah lagi karena sosok Shine menjagal si ibu tepat di tangga lantai 4. Di sisi lain, Max berbohong kepada bibinya sendiri bahwa Max akan pergi berkemah selama 2 minggu. Namun sebetulnya Max akan balik ke Thailand karena dia sudah tak kuat menahan rasa rindu. ขอบคุณนะครับ จ้ะ Depo rungkat mabok jalan, depo deui mabok deui, tapi bayar kosan nunggak wae. Ya, itulah kelakuan si Puyen. Di sana si Puyen mencoba menceritakan kepada si Sodik bahwa apartemen itu sudah menjadi angker. Namun sayangnya pembicaraan itu harus terhenti akibat si Sodik maksa minjem motor si Puyen untuk ngisi saldo. Karena telah memotong pembicaraan hal tadi, Sodik pun diperlihatkan sosok Shine yang tiba-tiba muncul di dalam lift. Sodik hanya bisa menyangka bahwa Shine manusia biasa pada umumnya. Dan tak lama kemudian, tiba-tiba... Singkat cerita, pagi pun nongtot. Sunny yang sedang melamun di demo seluruh penghuni apartemennya komplain terkait kehororan itu. Dan Sunny pun berjanji kepada mereka akan menangani hal itu secepat mungkin. คุณแม่เหรอคะ คุณแม่เป็นยังไงบ้างคะ ที่นี่ชักจะไม่ไหวแล้วนะคะ Akibat tekanan tadi, Sunny mendesak Nata untuk segera melakukan sesuatu. Jika tidak, maka sebagian penghuni apartemennya akan pergi. Dan ketika percekcokan antara mereka pun terjadi, seketika itu pula suara Shine datang untuk menerornya.
Lalu Sunny mendatangkan satu dukun untuk mengusir roh Sine yang sudah lama meneror seluruh penghuni apartemennya. Namun hasilnya inilah yang terjadi, yakni dukun tersebut pun lompat karena tak kuat untuk mengusir roh jahat itu. Kini Max sudah tiba di apartemen itu, namun beliau tidak mengetahui apa yang sebenarnya sudah terjadi. Dan dengan pintarnya, Sine memanipulatif keadaan seolah-olah beliau masih hidup. Tapi tujuannya hanya satu, agar Max tidak terperangkap dalam kesedihannya. ตอนนี้เนี่ยครอบลูกเราน่ารักเหมือนใครนะ ก็ต้องน่ารักเหมือน Saat Max pergi ke lantai bawah untuk membeli makanan, mereka semua yang ada di sana sangat terkejut melihat keberadaannya beliau. Tapi sangat disayangkan, mereka semua tak mau angkat bicara terkait peristiwa mengerikan itu. ถ้ามีอะไรก็คุยตรงนี้ได้เลยครับ Di suatu hari, Max pulang ke rumah untuk meminta restu kepada ibunya. Bukan menolak permintaan anaknya yang sudah berani tanggung jawab. Namun, apa yang akan dinikahkan sedangkan Sine telah tewas? Ya tentu saja Max pun tak percaya hal itu dan langsung pergi meninggalkan ibunya. Sesampai di apartemen, secara diam-diam Max mencoba mengambil gambar anaknya untuk diposting di sosial media miliknya. Namun alangkah terkejutnya di sana beliau melihat perubahan yang terjadi.นี่ถ้าพี่แม็กอยากถ่ายรูปกับนาดขนาดเนี้ยนาดยอมไม่ถ่าย Satu minggu kemudian, semenjak Max datang ke sana, mereka mulai merasa aman terkait teror dari Sine yang tak muncul kembali. Namun Tian merasa aneh entah kenapa belakangan ini Max tidak keluar kamar lagi. ยอมให้ผีนรกนี่มาบงการชีวิตมึงไปถึงไหน Karena rasa tunduh mulai datang, Tian izin pamit untuk pulang duluan. Dan ketika sampai di lantai 4, keanehan akan dirasakan oleh beliau. Bahkan sosok Sine pun muncul tepat di hadapannya. Setelah kejadian hal itu, Tian merasakan feeling yang kuat bahwa Biksu Tong lah yang bisa mengusir roh jahat itu. Karena Biksu Tong murid dari Yang Mulia Som Jeh Toh yang berhasil mengalahkan setan legendaris Ma Enak. Sesampainya di sana, mereka langsung menceritakan bahwa mereka membutuhkan bantuan terkait pengusiran setan yang kuat. Sampai-sampai mereka pun merengek-rengek agar Biksu Tong mau menerima tawaran itu. แต่ว่าหลวงพ่อคือความหวังเดียวของพวกเราแล้วนะคะ ถ้าเรามีทางอื่น Sine telah merasakan kehadiran Biksu Tong yang akan datang menemuinya. Jadi beliau meminta Max untuk segera membawa anaknya pergi mencari udara segar. Dan ketika Biksu Tong sampai di lantai 4 pun kita akan diperlihatkan benturan energi yang sangat kuat. Tak lama kemudian, Sine pun muncul untuk menantang Biksu Tong. Tapi kali ini hasilnya akan berbeda, yakni Biksu Tong lah yang berhasil melumpuhkan sosok Sine. Sekali gibas, terbang. Setelah berhasil melumpuhkan sosok Sine, sang biksu langsung mengeluarkan benang putih untuk diikat ke seluruh tubuh Sine. Di saat-saat terakhir akan memusnahkan roh Sine, muncullah Max yang membantah Biksu Tong untuk tidak melakukannya. Biksu Tong meminta Max untuk menutup mata sekaligus mengucapkan doa Namo 3 kali. Alangkah terkejutnya kita akan mengetahui bahwa Max ternyata telah tewas setelah pulang ke rumah untuk meminta restu. Dan itulah alasannya mengapa Tian waktu itu mencurigai Max sudah 1 minggu tidak keluar kamar. พี่แม็กนัดขอโทษนัดแค่ไม่อยากให้พี่แม็กเสียใจ รู้ใช่ไหมว่าผีกับคนน่ะ
ไม่สามารถที่จะอยู่ร่วมกันได้ Setelah mengetahui apa yang sudah terjadi, Max meminta Biksu Tong untuk mau membebaskan Sine. Tapi itu pun ada syaratnya, yakni mereka akan dikurung di kamar itu dengan secara permanen. ขอบคุณนะคะ จะมีใครถ้าเราได้ชิดใกล้ Tamat, saya Malpa mewakili orang-orang yang syarat HCBL pamit undur diri. See you next video. Bye bye. Duh, yang beol, aduh, yang beol,